Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Hari-hari ini ada banyak pergumulan, ada banyak masalah. Tetapi Tuhan berkata, teruslah bersuka cita dalam Tuhan. Aku akan memberikan kemenangan kepadamu. Haleluya. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah orang yang disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala keperluanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberiku kemenangan bagi orang-orang yang dicintainya. Amin. Dia tak pernah terlambat menolong saya. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Lagi. Yeay. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah orang yang disayang Allah. Amin. Tuhan kan memenuhi segala keperluanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberiku kemenangan bagi orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong saya. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Sekali lagi. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah. Itu janji Tuhan buat saya dan saudaraku. Tetapi aku kan tetap tertawa. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap janji-Mu dalam hidup kami. Kami terus berpegang bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami Tuhan berjalan sendirian menghadapi setiap tantangan dan masalah hidup ini. Terima kasih. Kami akan diberkati oleh firman. Mari Engkau memberkati kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Saya persilakan pada hambanya. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita akan bersama-sama diperdengarkan lagi berita firman Tuhan yang menjadi kekuatan, menjadi pedoman dan penuntun dalam kehidupan beriman kita. Baik, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman dan pembacaan Alkitab, kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Bapa di sorga, Tuhan kami, penuntun jalan kehidupan kami. Saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan, kami sama-sama akan membaca, kami sama-sama akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu berkuasa atas kami semua, baik hamba-Mu yang Kau pakai untuk mewartakan berita kebenaran-Mu ini, dan juga bagi semua yang mendengarkannya, agar kami oleh firman-Mu ini, kami sungguh mendapatkan pengetahuan yang sungguh membentuk dan mengarahkan iman kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Untuk itu ya Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa atas kami semua, menguasai hati, pikiran, dan juga secara khusus bagi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ini. Sehingga dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, firman-Mu ini boleh kami terima dengan baik. Kami boleh dengarkan dan pahami dengan baik. Dan kemudian menjadi rema dalam kehidupan kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca saat ini terambil dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-9. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13 oleh Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan judul Matius, pemungut cukai, mengikut Yesus. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya,
dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, pembacaan Alkitab kita saat ini, dan berbahagialah bagi setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan memelihara firman Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Tema kita melalui perikop pembacaan dari Matius 9 ayat 9 sampai 13 ini, yaitu perubahan membawa berkat. Perubahan membawa berkat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Injil Matius adalah kitab yang pertama dalam Perjanjian Baru. Dan perlu diketahui bahwa kitab ini ditulis oleh seorang yang bukan dari latar belakang teologi. Bukan orang teolog, bukan pendeta, bukan seorang rohaniawan. Penulis dari kitab Injil Matius ini adalah justru seorang koruptor yang kemudian hari menjadi seorang penginjil, bahkan disebut sebagai penginjil internasional. Namanya adalah Matius. Bahkan dia dikenal sebagai Matius, si pemungut cukai. Nah, di sini Matius hendak memberikan kesaksian bagaimana pribadinya ketika berjumpa dengan Yesus, yang membawa perubahan yang sangat signifikan dari seorang Matius yang koruptor menjadi seorang penginjil. Di sini Matius benar-benar dipulihkan. Matius benar-benar diubahkan. Matius benar-benar dibaharui. Dan kemudian membawa berkat yang luar biasa. Perjumpaan Matius dengan Yesus benar-benar membawa perubahan dan pembaruan, baik dalam orientasi hidupnya dan juga sikapnya. Bapak Ibu Saudara, sama dengan kehidupan kita. Kita juga punya kesempatan pada masa sekarang ini untuk dipulihkan oleh Yesus. Pada saat kita berjumpa dengan Yesus, disitulah kita dapat dipulihkan olehnya. Ada kuasa pemulihan, ada kuasa perubahan, ada kuasa pembaharuan dalam Yesus bagi setiap Bapak Ibu Saudara, bahkan dalam situasi kehidupan apapun. Dan itu terjadi kalau kita mau bersedia berjumpa dengan Yesus. Inti dari misi yang utama dari Yesus adalah misi perubahan atau misi pemulihan. Seringkali kita mementingkan acara-acara di gereja. Atau seringkali kita fokus hanya untuk pembangunan gedung gereja sampai harus membangun gereja yang begitu besar dengan segala fasilitasnya. Semua itu memang penting. Itu tidak salah. Tetapi jauh lebih penting dari semua hal itu, dan yang paling utama adalah misi perubahan. Sejauh mana gereja atau sejauh mana kita selaku gereja secara pribadi membawa orang supaya orang bisa dipulihkan dari situasi yang tanpa harapan,
dari situasi yang penuh dengan dosa, situasi yang penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kesulitan. Kita selaku gereja menolong mereka supaya mereka juga bisa berjumpa dengan Yesus. Untuk itu, kita memerlukan roh belas kasihan yang lebih penting daripada persembahan, lebih penting daripada ibadah. Adalah hati kita yang dipenuhi belas kasihan yang terbuka untuk orang-orang yang memerlukan pertolongan dan yang sungguh-sungguh berusaha untuk mau memulihkan orang lain. Matius di sini dia mempunyai nama yang baru. Sebelum nama Matius dia bernama Lewi. Dan sekarang namanya adalah Matius, yaitu pemberian Tuhan. Di sini dia memberikan kesaksian bagaimana Tuhan merubah hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 5 hal penting di sini yang kita akan lihat bagaimana Yesus kemudian mengubah atau memulihkan secara luar biasa dari seorang Matius. Yang pertama, kita lihat bahwa Yesus memberikan pandangannya. Atau dengan kata lain, yang pertama ini adalah pandangan Yesus. Kalau dilihat dalam ayat 9, dikatakan dengan jelas bahwa Yesus melihat Matius, melihat atau memandang Matius. Kalau bahasa aslinya di sini Yesus melihat manusia dari Matius. Artinya di sini Yesus tidak terkecoh dengan penampilan yang luar biasa dari Matius. Dia tidak melihat dari jabatan dan juga kekayaan yang dimiliki oleh Matius. Dia melihat seorang manusia Matius yang membutuhkan pertolongan. Ia membutuhkan keselamatan yang sungguh-sungguh. Di sini Yesus melihat Matius mempunyai hati yang rindu untuk mau mengenali Yesus. Sehingga Yesus memandang dia. Dan dengan demikian di sini Yesus melihat manusia Matius. Yesus juga mau melihat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagaimana adanya. Kita hanya bisa dipulihkan oleh Tuhan jika kita bersedia dipandang oleh Yesus. Kita siap dievaluasi oleh Yesus apa adanya. Supaya Yesus melihat kita yang sebenarnya. Bagaimana kita ini ada kehampaan, ada kekosongan, ada masalah. Kita harus mengakui keberadaan diri kita sebagaimana adanya. Banyak orang sekarang ini lebih menampilkan penampilan luarnya. Tapi Yesus di sini mementingkan isi. Dia menekankan isi. Yesus menekankan hati kita. Apakah hati kita yang sungguh-sungguh ini mau mengikut Dia? Bagaimana keadaan hati kita? Yesus melihat bagaimana kita membutuhkan pertolongan. Karena kita masih terikat dalam dosa, kuasa kegelapan, atau kehampaan, kekosongan. Yang penting bahwa kita mau datang kepada Dia dengan pengakuan bahwa kita ini rapuh, kita ini lemah, kita ini sakit. Dan kita memerlukan pertolongan daripadanya. Nah, sekarang pertanyaannya, bersediakah kita menerima pandangan, kita menerima evaluasi dari Yesus yang mau melihat kita apa adanya? Yang kedua adalah penerimaan Yesus. Yesus bukan saja mengevaluasi, memandang Matius, tapi Dia juga menerima Matius. Jadi yang kedua ini adalah penerimaan Yesus.
Matius setelah dipandang, dia diterima oleh Yesus dengan penuh kasih, dengan penuh penerimaan. Dan di sini bagaimana Allah yang penuh kasih itu menampakkan dirinya yang sungguh menerima kita apa adanya. Menerima Matius apa adanya, dan itu dirasakan oleh Matius. Karena penghargaan yang tertinggi adalah ketika kita diterima oleh Tuhan. Ketika kita dikasihi oleh Tuhan. Semua penghargaan manusia yang yang penting dalam kehidupan kita. Semua apa yang diberikan oleh manusia sesama manusia itu juga penting. Tetapi yang terpenting dari semua penghargaan manusia adalah penghargaan dari Allah. Dan inilah yang dirasakan oleh Matius. Dia merasa bahwa dia diterima oleh Yesus. Jadi sasaran Yesus adalah dia mau menerima kita. Dia bukan hanya memandang kita, menilai kita, tapi dia juga mau menerima kita apa adanya. Dia bukan hanya senantiasa melihat dari luar kita, memandang dari luar kita, tapi melihat isi hati kita, dan sungguh dia mau menerima jika kita memiliki kerinduan kepadanya. Kalau di acara TV yang mencari bakat yang dulu terkenal pertama kali, Akademi Fantasi Indonesia AFI, kemudian muncul ajang-ajang untuk pencarian bakat, semisal yang saat ini ngetren adalah Indonesia Idol. Nah, dalam acara itu ada istilah babak eliminasi. Kalau bahasa eliminasi ini adalah itu kata yang halus. Sebetulnya artinya disingkirkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di depan Yesus tidak ada orang yang disingkirkannya. Kecuali kalau dia sendiri yang mau menyingkirkan diri dari Yesus. Jadi tidak ada seorang pun yang Tuhan singkirkan. Kenapa? Karena Yesus mau menerima kita. Asalkan kita datang kepadanya. Dan dia tidak akan menolak kita. Dia bahkan akan menyambut kita dengan penuh kasih. Jadi itu yang kedua, penerimaan Yesus. Yang ketiga adalah panggilan Yesus dan jawaban Matius. Jadi ada panggilan Yesus dan jawaban Matius. Dalam ayat 9 pembacaan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mendengar atau membaca khotbah yang paling terpendek atau paling singkat di dalam Alkitab. Hanya terdiri dari 2 kata. Ketika Yesus berkata, "Ikutlah aku." Pandangan Yesus ini dan juga penerimaan Yesus ini dan kemudian panggilan Yesus ini sedemikian kuat memberikan pengaruh yang besar atas diri Matius. Sehingga akhirnya dia kemudian bangkit berdiri. Dia merespon, dia menjawab. Bangkit berdiri dan mengikut Yesus. Khotbah yang paling terpendek dalam Alkitab ini, ikutlah aku. Berarti perjumpaan Yesus dengan Matius merubah hati Matius dari yang awalnya hidup dalam kehidupan duniawi dan kemudian diubahkan untuk menjadi pelayan Yesus. Dia merasakan kasih Yesus, dia merasakan pandangan Yesus yang penuh dengan penerimaan. Dan yang kemudian terpenting, dia kemudian menilai dirinya yang memiliki kekosongan. Dia menilai dirinya yang penuh dengan kehampaan, yang kemudian dia mau menerima Yesus. Dia meresponi, dia menjawab. Dia bangkit berdiri.
Dia meninggalkan segala sesuatu yang dia miliki dan mau mengikut Yesus. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Yesus memandang Matius, kemudian menerima Matius, kemudian memanggil Matius, dan Matius menjawab. Dia bangkit berdiri mengikut Yesus. Dan keputusan inilah yang kemudian merubah kehidupan Matius. Dia dipulihkan karena dia menjawab pandangan, penerimaan, dan panggilan Yesus. Dia bangkit berdiri dan mengikut Yesus. Dia tidak kompromi. Dia tidak ragu-ragu. Dan kemudian dia mengambil langkah dan sebuah keputusan yang penting untuk mengikut Yesus. Banyak orang Kristen yang tidak pernah mengalami pembaharuan dalam hidupnya. Perubahan dalam hidupnya, pemulihan dalam hidupnya. Karena tidak pernah mau bangkit berdiri. Dan mau mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Meskipun tidak diragukan jam terbang ibadahnya tinggi. Telah banyak dengar tentang kasih Yesus. Telah banyak dengar tentang firman Tuhan. Tapi sebenarnya tidak mengalami pemulihan atau perubahan. Karena tidak bangkit berdiri untuk mengikuti Yesus. Di sini juga artinya bahwa bangkit berdiri bukan saja secara jasmani, tapi bangkit juga secara rohani. Bahwa dalam meninggalkan kehidupan lamanya, dia melihat ke depan, dia mau mengikut Yesus, maka jawaban kita untuk mengikut Yesus itulah yang menentukan. Kita harus melihat ke depan, jangan lihat ke belakang. Melihat ke depan berarti melihat kepada Yesus, mendengar panggilannya, dan mengikuti Yesus. Dan itulah awal dari pemulihan, itulah awal dari perubahan, itulah awal dari pembaruan yang terjadi. Kalau kita tidak menjawabnya, kita tidak pernah akan mengalami pemulihan dan perubahan. Sekali lagi, di sini Matius diubahkan secara luar biasa dari seorang koruptor nasional menjadi seorang penginjil internasional yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan di sini dikatakan juga Matius meninggalkan segala sesuatunya. Bagi dia jabatannya, uangnya memang menentukan dalam hidupnya. Tapi kemudian dia meninggalkan semua itu karena itu menghalangi dia untuk mengikuti Yesus. Uang tidak salah. Tapi jikalau uang dan harta menghalangi kita mengikuti Yesus, maka perlu kita menanggalkannya. Maka semua yang menghalangi harus kita tanggalkan untuk mengikuti Yesus. Tidak ada dosa. Tidak ada masalah yang terlalu berat dan terlalu besar bagi Yesus. Kita dapat dipulihkan asalkan kita menjawab pandangannya, menuju kepada penerimaannya, menjawab panggilannya, dan kemudian kita mengalami pemulihan karena pada Yesus ada pengharapan dan kepastian pemulihan. Untuk itu gunakanlah kesempatan ini untuk datang kepadanya. Dan kita mengatakan, aku mau mengikuti Yesus. Yang keempat adalah persekutuan dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara, proses pemulihan Matius terjadi setelah dia melihat pandangan, dia melihat penerimaan, dia menuju panggilan, dan kemudian bersekutu dengan Yesus. Artinya, dia mendengar dan menjawab. Dia bersekutu, dia mengundang Yesus datang untuk makan bersama-sama dengan dia. Dan makan juga bersama-sama bukan hanya dengan Yesus, tetapi juga dia memanggil orang-orang yang lain. Dia melaksanakan atau melakukan sebuah persekutuan. Dan di dalamnya dia rindu untuk belajar dari Yesus.
ada proses belajar untuk mau bersekutu dengan Yesus. Dan kemudian mau juga diajar oleh Yesus. Perubahan atau pemulihan yang terjadi adalah ketika kita sungguh-sungguh memandang Yesus untuk bersekutu dengannya. Dan kita belajar juga daripadanya. Kalau kita tidak mau belajar, maka kita tidak akan mengalami pemulihan. Kita mungkin merasa bahwa diri kita sudah mampu, kita sudah banyak tahu. Banyak hal yang bisa kita tahu. Kita tidak punya kerinduan untuk terus mau belajar dari Dia. Kita tidak mau membuka telinga kita untuk terus mau rindu mendengarkan firman Tuhan. Dan dalam proses pemulihan, kalau kita sungguh-sungguh mau diubahkan, maka kita perlu belajar terus dari Yesus. Kalau kita hanya mau melihat, mendengar berita-berita dunia, atau melihat televisi, dan semua yang lain, otomatis pikiran kita akan dikuasai oleh pemikiran dunia. Kita akan selalu mencari solusi dari dunia. Bukan mencari solusi ilahi. Bukan mencari solusi dari firman Tuhan. Kita hanya akan bisa dipulihkan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kalau pikiran kita, cara pandang kita, cara kita bertindak, cara kita bersikap, kalau kita terus-menerus berada dalam hubungan dengan Yesus yang akrab, yang erat, dan mau belajar dari Yesus. Maukah Bapak Ibu Saudara-saudara? Yang kelima, yang terakhir, adalah menjadi berkat. Matius kemudian menjadi berkat. Karena dia bangun, dia bangkit, dia mengikut Yesus. Dia mengambil keputusan. Dia bersedia dipulihkan, dia bersedia diubahkan, dan kemudian dia bersekutu dan belajar dari Yesus. Dan sekarang dia juga membuka rumahnya untuk Yesus, dan lebih luar biasa lagi, dia membuka rumahnya untuk orang-orang lain. Orang pendosa lainnya, pemungut cukai lainnya. Dia membuka hati, membuka rumahnya. Dia menjadi berkat dan langsung terlibat sendiri dalam misi perubahan ini. Dia sendiri telah dipulihkan dan sekarang dia menjadi agen perubahan bagi orang lain. Dia mengajak orang lain, dia mengundang orang lain agar juga orang lain pun dapat mengalami pemulihan sama seperti dirinya. Ibarat Matius ini sakit parah, kemudian dia memiliki obatnya. Dan sekarang dia tidak egois, dia juga mau serahkan dan membagikan resep obatnya itu untuk menyembuhkan sakit parahnya. Dia tawarkan obat-obat itu kepada orang lain yang juga keadaannya yang dahulu seperti dia. Dia tidak mau menyimpan untuk dirinya sendiri saja. Dia mau juga agar semua orang mengalami pemulihan sama seperti dia. Dan yang penting adalah dia mau membawa orang kepada sumber pemulihan, yaitu pribadi Yesus. Sungguh luar biasa. Matius memahami rencana pemulihan Yesus ini. Dia kemudian mengundang orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, dan membuka hatinya, membuka rumahnya bagi orang lain. Kasih yang menjadi pendorong bagi Matius, sehingga dia sungguh-sungguh membuka hatinya bagi orang lain. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, ada orang Farisi kemudian memiliki pemikiran yang berbeda rupanya. Dia berpikir dengan teologinya sendiri, berpikir dengan pola pikirnya sendiri. Mereka lupa bahwa Allah menginginkan pertama-tama bukan persembahan, bukan ibadah, tapi yang penting adalah roh belas kasihan.
roh yang mau memulihkan orang lain. Dengan demikian, kita pun juga dipanggil sama seperti Matius. Kita membenci dosa, tapi kita mengasihi orang berdosa. Kita mau mengundang mereka, kita mau mengajak mereka supaya juga mereka mengalami pemulihan yang sama. Karena inti Injil dari Yesus adalah bukan untuk orang benar atau yang merasa diri benar. Tapi Yesus datang untuk mereka yang terluka, mereka yang berdosa, mereka yang terpuruk, mereka yang membutuhkan pertolongan. Dan tangannya masih terbuka. Belum terlambat Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini Dia memanggil Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan ini adalah kesempatan untuk kita menjawab panggilan Yesus yang datang sebagai dokter bagi orang-orang yang berdosa. Maka kita pun dapat menjadi berkat juga ketika kita mengikut Dia untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita pun dapat dipulihkan dan kemudian menjadi berkat dengan cara mengajak orang lain. Dan juga bagaimana kita terlibat di dalam misi perubahan Yesus sendiri. Maka pada saat ini Yesus bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, sejauh mana sungguh-sungguh kita mau menerima pandangannya? Kita mau mengakui keberadaannya. Kita yang sebenarnya ini, kita mau membuka diri di hadapannya. Dan mengatakan, Tuhan, aku ini rapuh. Aku ini orang berdosa. Dan aku memohon pertolongan darimu. Yang kedua, sejauh mana kita mau menerima pandangan kasih-Nya. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Bahwa Engkau mau menerima aku apa adanya. Bahwa aku berharga di mata-Mu. Bahwa Engkau sungguh-sungguh mempunyai tujuan bagi hidupku. Sejauh mana kita mau mendengar panggilannya, ikutlah aku. Dan mau mendengar panggilannya, kita mau menjawabnya, kita bangkit berdiri dan meninggalkan kehidupan lama kita. Dan kita sungguh-sungguh mau mengikut Dia. Semua yang menghalangi kehidupan kita, semua yang menghalangi untuk mengikut Yesus, semua yang mengganggu, kita mau singkirkan. Sejauh mana kita mau sungguh-sungguh mengundang Yesus untuk bersekutu dalam kehidupan kita. Ada hubungan pribadi dengan Yesus dan kita mau belajar dari Yesus. Ada proses pemulihan, ada proses perubahan. Jadi, mari belajar terus di dalam Yesus. Maukah kita belajar darinya? Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Bagaimana kita mau membuka diri kita, membuka hati kita juga untuk belajar dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Untuk juga merasakan pemulihan. Kita semua dipulihkan untuk kemudian menjadi berkat dengan cara menjadi agen-agen perubahan. Katakan, aku mau sungguh-sungguh terlibat untuk misi pelayananmu, misi perubahan untuk memulihkan orang lain. Agar mereka juga mengalami perubahan, pemulihan, dan pembaharuan. Terpujilah Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu Bapa di sorga, kami menaikkan syukur atas segala kebaikan anugerah-Mu yang sungguh boleh nyata bagi kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang tidak layak. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Tapi Engkau tidak melihat kami apa adanya. Engkau sungguh mau menerima kami apa adanya. Engkau memandang hati kami. Engkau mau menerima kami. Dan Engkau mau memanggil kami. Biarlah kami Tuhan mau menjawab panggilan-Mu. Kami mempunyai hati yang rindu untuk datang kepadamu. Dan benar-benar menjadi perpanjangan Tuhan untuk melaksanakan misi perubahan
baik melalui diri kami pertama, dan kemudian menjadi misi perubahan dan pemulihan bagi orang lain. Untuk itu Tuhan, berkati kami, tolong kami, supaya kami benar-benar menjadi agen-agen perubahan di dalam kehidupan yang Kau percayakan bagi kami. Engkau berkati terus kehidupan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, harapan kami, keluarga kami. Engkau berkati setiap apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami, kuatkan kami, agar kami selalu memandang Engkau dan melihat dari setiap persoalan dan pergumulan itu bahwa Engkau lebih besar dari setiap persoalan kami. Sehingga Engkau akan mampu dan menolong kami. Terutama kami juga berdoa bagi kehidupan kami saat ini yang dipenuhi dengan segala rupa-rupa yang mengganggu kehidupan kami. Secara khusus pandemi virus COVID-19 saat ini yang sudah mulai meningkat. Tuhan, kami punya pengharapan kepadamu. Kuatkan kami, lindungi kami. Agar kami mampu menghadapi setiap tantangan ini di dalam iman kami kepadamu. Kami bersepakat berdoa bagi semua pihak. Pemerintah yang berusaha keras untuk menanggulangi peristiwa atau penyebaran COVID-19 ini. Mulai dari pihak keamanan, mulai dari para pemerintah, pejabat-pejabat, bahkan secara khusus para gugus tugas, dokter perawat, di garda depan supaya mereka diberkati untuk dapat melaksanakan tanggung jawab dan apa yang menjadi harapan bagi kami semua untuk menanggulangi penyebaran virus ini. Berkati bangsa kami, berkati kehidupan para pemimpin kami, juga termasuk pemimpin-pemimpin gereja kami. Dalam kehidupan kebersamaan kami, dengan denominasi gereja yang ada, kami tidak melihat perbedaan itu, kami melihat kami adalah satu tubuh Kristus untuk menjadi orang-orang yang Tuhan pakai bagi dunia ini, bagi bangsa kami Indonesia. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh dapat menjalankan tugas panggilan kami yang sesungguhnya untuk menjadi orang-orang atau menjadi agen-agen perubahan bagi orang di sekitar kami. Terpuji Engkau Bapa di surga, memberkati juga LOB dalam melaksanakan tugas pelayanan mereka, dalam segala harapan, rencana, dan program mereka ke depan. Campur tangan memberkati semua pihak yang bekerja di dalamnya, agar semua mereka terus diberkati, dimampukan untuk menjalankan tugas pelayanan yang menjadi bagian dalam kehidupan mereka di tengah-tengah tugas pekerjaan usaha mereka masing-masing. Dan biarlah mereka semakin diberkati. Terpuji Engkau Bapa di sorga. Ini doa permohonan kami. Syukur kami kepadamu. Ampuni salah dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, arahkan hati dan pikiranmu. Berlakukanlah firman yang sudah kita dengarkan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah memberkati engkau. Allah melindungi engkau. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau sukacita. Dan Allah akan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Kristus, Tuhan Yesus memberkati. Amin.